Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, My Desa Sejahtera. Eh, baik, di sini sudah berkumpul bersama teman-teman kita yang dari NTT Kupang. Di daerah mana, Pak? Kabupaten Daerah. Kupang, Kecamatan Amarasi Timur, Desa Webesi. Nah, ya, kita sudah berkumpul. Kita akan membahas mengenai apa yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap ikuti di My Desa. Oke, eh, perkenalkan, nama saya Sahrul, eh, dari tim My Desa Sejahtera. Eh, ini Bang Amos, Kakak Anu. dengan abang siapa? Jadi sama Abdul. Bapak Abdul Hamid. Bapak siapa? Ya, sama Telfut Maro. Dan bapak siapa? Yanto Sakbana. Baik. Oke, ini kita akan membahas dan bincang-bincang santai mengenai eh, pekerjaan, mengenai apa yang dikerjakan di Kupang, penghasilan dan lain sebagainya ya. Jadi pekerjaan kita itu bertani, beternak. Saya sebagai pribadi pekerjaan saya itu berdagang sapi, Dagang sapi di pasar ya. pasar Camplong Lili. Oke. 1 bulan 4 kali kerja, masuk pasar 1 bulan 4 kali. Karena setiap minggu di hari Selasa sama hari Rabu itu di pasar Camplong. Selain pasar Camplong itu kirim-kirim keluar kota juga berarti ya? Kirim juga, Kirim itu- kemana aja itu kirimnya? Kalimantan sama Jakarta. Oke, Kalimantan sama Jakarta. Jadi Bapak Amos ini kesibukannya sehari-hari dia berdagang sapi di pasar, dan Bapak Amos ini dia selain berdagang sapi di pasar, dia juga kirim-kirim sapi ke luar-luar kota kayak Kalimantan, Samarinda, Jakarta. Jadi yang mau pesan-pesan sapi bisa menghubungi Kakak Amos ini, dan insya Allah kita di sini akan mencoba untuk eh, memperbanyak apa namanya pesanan-pesanan sapi di daerah kita ini, karena sapi-sapi di daerah di sini saya lihat bagus-bagus, Pak ya. Ya, ya. Badannya bulat-bulat dan kualitasnya kualitas bagus semua untuk kurban ataupun potongan. Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya ke Bapak yang di samping saya. Silakan Bapak memperkenalkan diri dan sebagai apa? Nama saya Cornelis Pae. Saya adalah petani dan juga selanjutnya hari-hari piara sapi. Oh, Kasih makan ternak, bertanam apa itu di kebun? jagung, Jagung, pisang, pisang. Dan memang yang ditanam itu hanya pokok aja ya, makanan Iya, pokok makanan sehari-hari pokok. yang dimakan, dikonsumsi berarti ya. Berarti kayak jagung ini kan memang konsumsi di sini ya. Iya. Istilahnya selain pengganti beras lah, istilahnya Iya. seperti itu ya. Siap. Selanjutnya kepada Pak Yanto ya. Ya. Silakan. Ya, selamat siang. Di sini pekerjaan saya sering mencari ternak di lapangan untuk jual ke pasar Lili. Oke. Jadi setiap hari ya pendekatan kita seminggu. Contoh kita bawa sapi 1 ekor ya keuntungan kita bisa 250, Oke. kadang 500, tergantung pada pembelian kita di lapangan. Oke. Kalau kadang kita rugi juga ada. Oke. Tidak pernah selamanya tiap minggu kita Itu untung. ruginya karena apa itu Rugi biasanya? itu karena salah kelihatan feelingan Oh. kita di lapangan. Iya. Jadi Saingan salah. Iya, toh. saingan Ya. bisnis. Iya, kadang rugi juga, kadang Hmm. ada keuntungannya juga. Oke. Iya, Mm-mm. Sambil pelihara sapi induk juga ya. iya. Piara sapi Selain induk. selain jualan sapi di pasar, Ada induk juga di rumah. Ya, Oh. sering kakak berarti pindah. breeding ya. Iya, Jadi istilahnya mengawinkan, kemudian dia beranak, iya. anaknya dijual kembali di Ya. pasar ya. Jadi Pak Yan ini profesinya dia selain berjualan di pasar dan juga breeding sapi betina supaya beranak dan anaknya bisa dijual di pasar. Iya. Baik, selanjutnya ke Bapak yang berikutnya. Ya, selamat siang Pak. Selamat ya. Ketika di sini keadaan Amarasi Timur, pekerjaan itu jagung. Jagung. Jadi Petani jagung berarti ya. dalam pribadi keadaan Amarasi Timur, makanan pokoknya jagung.
Oke. Nah, selain itu pekerjaan sama, misalnya ternak ini kita setiap hari pekerjaan juga. Oke, oke. Lalu masyarakat di sini makanan pokoknya jagung, lalu beras ini kadang-kadang. Berarti itu kesulitan beras Bapak ya? Iya. Benar. Beras. Karena memang untuk tanam padi itu di sini lahannya sedikit apa gimana itu? Lahannya ada lahan memang basah. ada, Oh. hanya Lahan kering, jadi sawah tidak. belum ada. Oke. Iya. Jadi sawahnya sedikit, Sedikit. sehingga untuk Iya. tanam padi itu sangat Kering. terbatas ya. Batas. Oke. Ya, ya, ya. Jadi Karena keadaan alat ini terbatas. Nah, sawah kering ini musim hujan. oke, oke, oke. Siap. Berarti memang kesibukannya bertani, cocok tanam, selain dari padi itu memang khususnya ke jagung ya. Karena jagung itu di sini dia pengganti beras. Kenapa? Karena beras di sini terbatas dikarenakan untuk tanam atau sawah atau ladang yang tersedia itu sangat sedikit. Dikarenakan memang cuaca hujan juga nggak terlalu panjang, kemarauannya yang lama, dan selain cuaca hujan, lahannya pun terbatas untuk tanam eh, padi tersebut. Selanjutnya ke Bapak Hamid, profesinya di sini sebagai apa dan kesibukannya apa, Pak Hamid? Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Sarul. Ada berkaitan juga seluruh masyarakat NTT, Bagian Timur, Kamar Timur, Ya. Salam kenal, nama saya Abdul Habib. Saya sangat mendukung karena Pak Sarul juga ada komunikasi sama saya berkaitan ada program ini sangat bagus. Saya sudah selama di sini, memang profesi saya itu program tetapi memang saya asal dari Sumatera, Provinsi Pekanbaru. Oke. Saya mendukung sekali. Pertama, anak daerah untuk kerjasama baik pun petani untuk meningkatkan kesejahteraan untuk pelajar pengiriman sapi sesuai dengan ada permintaan. Ya artinya kita sangat membantulah anak daerah. Pertama, kerja yang baik, kerja yang jujur, supaya karena kejujuran ini bisa kita membuatkan kesuksesan. Betul. Ya, jadi kalau ada pengiriman penetapan yang dikirim keluar, ya kita saling komunikasi. Kita itu penjualan sapi ini supaya kita setiap penetapan kita ikut. Oke. Berarti Seperti itu. Pak Hamid ini memang dari luar, Ya, kemudian datang ke Kupang ini memang kebutuhannya cari sapi ya. ya, Dan memang di sini sebagai mata pencaharian juga ya Ya. untuk Pak Hamid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di Sumatera ya. Jadi memang mata pencaharian di sini lebih banyaknya itu sapi. Ternak sapi, dan sapi itu akan dikirim ke luar daerah, itu ribuan sapi. Jadi ke Sumatera, Kalimantan, Jakarta, dan lain sebagainya. Samarinda itu dikirim dari Kupang itu setiap minggu. Artinya ribuan ekor sapi yang dikirim dari Kupang ini itu menopang atau untuk membiayai keluarga dari sapi tersebut. Jadi memang My Desa di sini kita datang untuk mensupport di mana yang dibutuhkan untuk desa dan seperti apa desa inginkan. Gitu. Kita akan support di sistem itu dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan bapak-bapak di sini ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berkolaborasi dengan My Desa. Jadi kedepannya semoga harapannya My Desa bisa mensupport semua, nggak cuma di Kupang, bisa di daerah-daerah lain pun kita akan terjun langsung ke lokasi tersebut. Karena ini kita posisi hari ini saya berada di Kupang, saya berbincang-bincang dengan teman-teman dan saya cari informasi mengenai ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa saling support semuanya ya.
Jadi pada intinya di Kupang ini lebih penghasilannya dari sapi ya. Lebih cenderungnya penghasilan sapi. Sapi. Iya, iya, iya. Selain dari sapi, rempah-rempah mungkin di sini ada. Ya, rempah-rempah ada berupa madu itu ada. Oh, madu ya? Madu ada, madu Oh, asli. madu asli. Asli. Iya, iya. Ada punya saya 1 botol itu, boleh lihat. Oke, siap. Nanti itu madu itu dari hutan berarti ya? Madu hutan. Madu hutan. Madu hutan asli itu ya. Ya, asli. Tapi di sini Kelapa selain gimana Kak? Kelapa. nah, untuk kelapa gimana untuk di Kupang itu kelapa? Sekarang kan ini rumornya Ya. kelapa itu lagi mahal-mahalnya ini Ya. di sana. Ya. Gimana untuk kondisi kelapa di Kupang? Kalau kelapa untuk bagian NTT Kupang ada banyak, artinya kita bisa kirim. Bisa kirim ya? Bisa. Bisa memenuhi luar pulau juga berarti ya? Artinya kita bisa kirim keluar pulau Hmm, sesuai dengan permintaan. Kita Oke. bisa layani. bisa layani ya. Bisa. Siap, siap. Memang pada dasarnya di Kupang NTT ini eh, kelapa atau yang lain itu sangat banyak. Akan tetapi untuk pengolahannya atau pasarnya kemana mungkin mereka belum kebuka di situ. Yang insya Allah My Desa akan membuka jalur itu sehingga perekonomian masyarakat nggak hanya di Kupang, di lain daerah pun kita bisa terjangkau, bisa memenuhi kebutuhan dan memutar semua pasar yang ada di desa. Kedepannya akan seperti itu. Supaya ya. Jadi saya mau kembali ke pembahasan tadi Bapak Tias menyangkut sawah. Khususnya kita Amarasi Timur, jangan kita ngomong kecamatan lain, kecamatan Amarasi Timur, untuk sawah 100% tidak ada. 100%. Ya, 100% tidak ada. Yang ada sawah itu sawah musiman di musim hujan. Oke, oke. Itu karena kendala pertama adalah kekurangan air. Oke, oke, oke. Tetapi kita mulai tahun kemarin kita dapat bantuan dari WNI untuk memberikan air berupa sumur bor. Dan sekarang air kita sudah ada. Jadi itu memang sudah mengurangi tingkat kekurangan kita di bagian air. Oke. Tetapi untuk sawah belum bisa kita pakai. Oke, artinya air ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan warganya aja ya. Ya. Jadi kayak untuk mandi, makan, minum dan sebagainya itu airnya yang baru terbantu di situ aja ya. Ya. Oke, jadi untuk kendala memang nggak semua ini ya di beberapa daerah pun untuk air ini memang kendala yang sangat luar biasa. Ada yang bermasalah di irigasi, ada yang hanya nunggu musim panas aja. Tapi memang di Kupang ini lahannya pun memang terbatas ya. Nggak istilahnya nggak gara-gara hujan aja gitu. Istilahnya memang lahannya ini karena memang tanah di sini itu beda ya. Istilahnya lebih banyak seperti karang-karang gitu ya. Ya, benar. Ya. Jadi agak susah untuk diolah untuk tanam-tanam padi gitu. Jadi paling untuk tanam-tanam jagung atau yang lainnya masih bisa. Artinya Kupang ini solusinya adalah tanam jagung itu ya. Tanam jagung. Sawah itu musiman, di musim hujan baru kita tanam. Untuk musim hujan itu di bulan-bulan apa itu? Januari. Sampai Januari, Februari, Maret, karena April. di sini juga yang kita lihat penghasilan menonjol itu yaitu cabai. cabai. Tanaman cabai. Cabai juga full di sini. Banyak cabai. Karena Banyak. di sini keadaan menonjol itu iya. Oh, 1,5 ribu di sini ya. Sekarang Jadi sekarang 1 kilo berapa? sekarang sudah 25.000. sekarang. 5.000. Semua Harga petani tertinggi di sini berapa? Harga tertinggi. Harga tertinggi paling 75. 75. Oh, 75 memang rata-rata harga 75. Cuman memang di sini jenis cabai pun itu kan ada mempengaruhi harga ya. Di sini cabainya cabai jenis yang seperti apa untuk Artinya cabai yang putih
yang putih itu ya. Artinya kalau di sana itu sebutnya kita rawit merah. Apa namanya? Cabai rawit merah ya, cabai rawit Ya, merah betul. yang Kalau besar-besar ya, cabai padang, ini ah. ya. Ya, jadi memang itu yang paling pedas ya. Ya, Iya, iya. padang, apa padang. Betul, betul, betul. Iya. Betul kan abang? Nilai uang itu. Kita entertain ya. Mau ngomong nilai uangnya tidak ada banding sama Jakarta. Jakarta begini 5.000. Di Kupang 2.000 dapat kan? Satu gelas. Di Kupang. Di sini berapa? Jadi gini Kak. Jadi ada perbedaan Kakak. Kalau kita mau kopi di warung, artinya sama gelas. Ada di warung. Tapi kalau kita beli kopi yang jualan yang pakai Pinggir di jalan, belakang atau di jalan atau pakai sepeda, itu memang kayak aqua. Memang kita dengan gelasnya sekali kita Jadi harganya Ya. mahal di gelas ya. gitu. Jadi istilahnya 5.000 itu selain harga kopinya yang 2.000, harga gelasnya yang airnya gitu. Tapi memang tinggi juga, istilahnya kan gelas itu kan paling ukurannya misalkan di 200 atau 500 rupiah. Ya. Gitu. Jadi memang harganya memang ya seperti lah rata-rata di Jakarta. Tapi ini kan buang kan sebentar Oh kita enggak, buang. oh iya, ambil. dia dibuang. Tapi kan mereka Saya enggak ambil saya lagi. udah pernah bagi. Abang juga pernah ke Jakarta ya? Kecuali Mana? di Gimana? bandara. Waktu Jakarta Tapi itu di di mana? luar dari bandara nggak sama. Ini kalau di sini 1.000. Nah, tapi di bandara ya 5.000. Ya, kalau di bandara memang harganya kena pajak tinggi. Oh iya, beda. Tinggi. Mahal. Artinya di kapal, bandara pajaknya lebih. Beda dengan di jalan begini. Bapak ketua. Dia tahu kan pakai tangan tuh. Kami miskinnya banyak. Iya, iya. Dan teman-teman kita bisa lihat untuk rumah adat Kupang seperti ini. Ini di belakang ini rumah adat di wilayah Kupang. Jadi rumah adatnya memang dia itu kayu apa itu Pak? Yang bilik-bilik itu apa? Kayu biasa, kayu. Dari Kayu ini ya? bulat, dari jati. Yang bilik-biliknya tuh. Iya. Yang pinggirnya itu. Jati. Oh jati. Iya. Bukan nipah itu ya? Oh, yang itu ada berdiri itu. Iya, berdiri-berdiri Itu sama kayak punya saya ini kan. Ah iya iya. Ini gewang. Gewang. Gewang itu dia hampir sama dengan apa itu? Bukan sagu. Pelepah. Pelepahnya. Pelepah nih. Iya iya. Yang daunnya itu yang bikin atap. Daunnya kenapa? Itu apa ya? Abang bisa lihat langsung itu pohonnya ada berdiri. Oh itu bukannya pohon nipah ya? Ya, Gewang. seperti ini Pak. Ya. Betul. Oh itu ini apa namanya? Yang buah lontar. Kalau bolontar ini Iya, iya. ada berdiri. Beda ya? Beda. Tapi yang di belakang itu gewang. Oh yang itu yang goang itu. Nah, Iya. Kewang. itu isinya bisa jadi pakan ternak. Pakan ternak. Oh dalamnya. Isinya orang biasa ambil di sini timbang. Ya. Sekarang 1 kilo 4.500. 1 kilonya. Bijinya. Apanya itu? Gewang biji. Oh, biji gewang ya. Tapi kalau udah tua punya bijinya, Iya. buahnya gitu. Kalau udah tua, bukan biji. Buahnya. Untuk yang Buahnya. untuk yang rumah-rumah Buahnya. paling yang ini kemudian yang udah batako ya. Sini namanya apa? Kalau batako ya. Yang udah batako dan atasnya pakai asbes. Kemudian selain asbes apa di sini? Alderon ya, seng ya. Pakai seng itu yang untuk yang istilahnya rumah-rumah yang elitnya. Iya. Di sini terbanyak kayu, bukan asbes. Kayu ya. Iya. Oh, Jadi seng itu dulu di atas kayu. iya, Lotinya itu, latanya itu. Saya kira begini, batako itu yang pakai tembok. Ini atapnya di sini belum ada pakai batako untuk sih. Oh, genteng gitu. Iya, Tidak ada. Di sini Di sini nggak ada genteng rata-rata seng. Batako atap kalau begitu. Tidak ada. Kan di Jakarta kan ada mau.
Ini sudah pernah genteng. Abang Bung. Iya. Karena inilah keadaan kampung kita. Karena nggak ada ini ya, nggak ada apa tanah liat di sini, jadi nggak ada genteng. Iya. Karena genteng itu kan terbuat dari tanah liat yang dibakar. Ada tanah liat. Ada, Di bukan sini tidak juga ada. ada. Tapi yang bentuk mal itu orang nggak tahu. Mau buat mal itu jadi. Bikinnya. Ya. Ya. Karena begini, batu merah kan orang bakar, kalau jadilah batu merah kan. Iya betul. Kan itu udah ambilnya dari tanah liat. Betul. Iya. Nah, itu kita bisa buat. Sama. Ini orang buat. Sama genteng pun pembuatannya sama seperti itu, dicetak. Setelah dicetak, dia pun sama dijemur. Nanti setelah apa namanya itu Dikering. dibakar. Oh, itu juga dibakar. Sama dibakar juga. Tapi yang saya tahu bata merah, Ya. dicetak apa dijemur. Setelah kering Iya, dibakar. betul. Sama genteng Oh, seperti itu. gitu juga Sama. bakar. Oh. Cuman pembuatan genteng itu tanah liatnya bener-bener yang lengket Mm-mm. sehingga dia nggak mudah luntur, pecah. Kalau bata merah itu masih pecah. Mm-mm. Jadi cuman diteplak. Adalah yang bata-bata merah yang agak cepet patah itu kan. Tanahnya itu benar-benar masih kasar. Kalau genteng yang halus tanahnya. Gitu. Ya, Jadi tanahnya lembut. kalau kewang di sini juga untuk pakan ternak itu biasanya diolah atau dikasih caca-caca aja. Bela. Dibelah habis dipotong kecil-kecil. Kecil. Dicacah-cacah berarti. Jadi ya. ini Abang Syarul, saya punya program ini jadi bahan pakan ternak. Itu kewang ini sama kayaknya isinya kayak sagu. Jadi kalau bisa ini ada program dari pemerintah, kita buatkan satu kelompok untuk olah kewang ini diparut. Iya. Diparut. Jadi diparut ini kita butuh mesin, kayaknya mesin dompeng yang kapasitas besar atau Kubota. ya. Kalau di sana di Riau biasanya kalau ngolah itu sagu diparut kayak hasilnya sama kayak kelapa itu. Halus. Jadi itu butuh, kalau mesin di sana rata-rata kalau mesin dompeng itu 24 PK atau 16 PK supaya RPM-nya putaran cepat karena kewang ini karena dia keras. Jadi kalau ada mata parutnya itu bisa diolah untuk pakan. Di sini umumnya pakan, kalau babi sini pakannya Sama. Babi juga itu pakai gewang. Jawang. Tapi kita kerjanya alami. Pakai parang, potong habis kecil-kecil kata Nah, gitu ya. Tapi untuk Tapi itu manusia belum pernah coba makan itu. makan. Kita makan juga buat kue. Buat kue. Terus ambil sagunya berarti ya. Iya, benar. Karena kita musim Iya. panas. Ya. Kita Digoreng musim kering panas, itu, kayak kita kerupuk. kasih makan babi atau sapi dengan namanya di sini putat. Utak. ya. sama musik. Iya, kalau di sini pendapatannya kurang. Oke. Karena ada orang luar datang ke masuk. Mau Dia apa? pun- Mau ada mau apa? Nunai Awalnya dia. Oh. Terus yang kedua ada masyarakat saya masih belum mampu begitu. Iya, iya. Jadi memang walaupun beberapa orang yang punya sapi gitu ya, tapi memang istilahnya itu hanya beberapa aja yang mampu untuk beli sapi ya. Artinya memang untuk masyarakat di sini lebih banyak yang tidak memiliki sapi tersebut untuk istilahnya di ternak atau dikembangbiakan gitu kan. Artinya memang program ini ke depannya memang kita support untuk orang-orang yang tidak memiliki sapi itu. Istilahnya dia ada keinginan, dia ada ahli di bidang sapi, tapi dia tidak punya sapinya. Nah, maka dari itu di My Desa ini kita akan support apa yang bisa kita support. Misalkan dia bisanya di sapi, kita akan support sapi-sapi supaya dia bisa merawat, bisa dapat penghasilan tambahan untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap. Nanti semoga kita bisa turun bersama orang atas melihat langsung ke wilayah kita ini ya. Pak RT pernah piara punya saya hitung timbang. Ini orangnya.
Saya kasih dengan bobot 200. Dia piara 6 bulan, dapat 100 kilo. 6 bulan ya. Dapat 100 kilo. Berarti 100 kilo dapat 100 kilo. Itu kali 20.000. iya. Saya Berarti kira 2 juta. saya tambah sedikit. Kalau menghitung mengenai uang, makanya Pak Amos sudah omong. Tapi kalau memang begini keadaan biasanya, kalau memang piara 3 ekor, yang tuan sapi itu jadi sapi satu. Gimana? Satu ekor. Contohnya abang kasih beta 4 ekor piara. Oke. Yang satunya saya dapat. Oh. Yang punya abang 3. Iya. Tapi Berganti terus. tapi ukuran sapinya harus sama. 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 Iya. Untuk lama perawatannya berapa lama? Setahun. Tahun itu ya. Berarti rawat 4, ongkosnya 1. Dia punya 3. Ya. Ya. Kepalanya satu. Iya. Jadi selain dengan biaya di akhir, itu bisa juga sebagai tabungan dia di awal gitu ya. Makanya semua ada inisiatif. Iya. Ada yang bos-bos dia datang bentuk kelompok, baru sebentarnya dijual, dia pakai putar lagi, baru untungnya ini cuma pengaduan masyarakat tuh untungnya lebih bagus dari yang biasa orang buat Kasih piara itu. Oh iya, banyak orang Daerah luar di yang sini piara lahannya sapi di sini. bebas, lahannya bagus. Pakannya bagus. Tapi keadaan satu begini. Misalnya berat awal 200. Sedangkan orang piara ya bisa tambah saja kalau memang 1 ekor 200. Tambahannya berapa? Berapa kilo atau berapa kilo? Itu nanti perhitungan bunga pokoknya. Itu nanti bunganya bagus. Ya ada orang begitu. Ada juga kelebihan dari situ itu hitungan untuk orang yang kerja. Per kilo 20. Jadi entah kita dapat berapa ribu dari per kilo itu kan urusan kita. Oke. Tapi bagi dia 20.000 per kilo. Oke. Maka dia ada motivasi semangat untuk mendapat kilo. Jadi kita mau dapat 10 kilo, 10.000 per kilo, tidak jadi soal. Dia tetap 20.000 per kilo. Iya. Jadi contohnya, kita timbang sekilo 40.000, ya kan? Berarti sudah dia punya 20, kita 20. Yang kelebihan dari dia itu, kan kita bagi. Karena kalau kita timbang 45 atau 50, tetap dia dapat 20, kita tetap 30 sama 35. 45 atau 50, kan hitungannya begitu. Baik, kita kedatangan Pak RT ya. Pak RT pun akan menyampaikan satu informasi yang dimana informasi ini penting karena Pak RT adalah sumber informasi dari masyarakatnya. Kita langsung aja ke Pak RT untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa keluh kesah masyarakat, dan sekalian Pak RT memperkenalkan profesi Pak RT di sini, kesibukannya selain jadi RT itu apa kesibukannya. Baik, kita langsung aja kepada Pak RT memperkenalkan langsung nama dan Baik, nama saya Yohan Sabana. Johan Sabana. Ya. Warga saya 03 RT 08. Warga saya 50 kakak. Oh, 50 kakak. Itu 50 kakak itu di RT-nya aja Pak gimana? Se-RT aja itu? Ya, Satu RT. Satu RT. Oke, satu RT 50 kakak. Tapi kebanyakan profesinya apa itu? 50 orang itu kerjaan mereka apa aja? Perkebunan, peternakan. Berarti kalau untuk kayak perikanan itu nggak ada ya? Enggak. Karena memang sini dataran tertinggi ya. Ya. Jadi di sini betul-betul memang gudangnya sapi. Di sini banyak yang punya sapi. Artinya apa? Artinya peluang besar untuk kita berbisnis sapi yang ambilnya dari kupang. Jadi
Cuman ada beberapa warga yang tidak istilahnya memiliki sapi itu ya. Artinya dia ingin beternak sapi, akan tetapi dia tidak punya sapinya gitu kan. Karena sapi-sapi bapak-bapak ini pun itu disebar semua di petani. Benar. Jadi tidak mereka yang rawat. Benar. Jadi mereka simpan di petani sehingga petani yang lain itu rawat sampai dia gemuk. Setelah gemuk diambil dan dijual, kemudian selisihnya akan diberikan kepada yang merawat. Jadi untuk pengembangan sapi ini sangat berpotensial di Kupang ini karena memang gudangnya sapi, sehingga harga sapi bisa kita jual di luar dengan selisih. Jadi masih dapat untung dari harga di Kupang ini, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat ini dari petani yang tidak memiliki sapi, kemudian kita supply, kita berikan untuk penggemukan, mereka bisa untuk merawat sehingga mereka dapat penghasilan. Sehingga sapi kita itu setelah gemuk kita bisa jual di daerah kita. Baik, Saya lanjut sedikit, ya, Sahrul. Tentang peternak sapi yang kita kasih di petani, seperti tadi Pak Abdul sudah sampaikan, Bapak Penggemukan, kita kasih petani, kita hitung kilo. Contohnya, kita beli sapi, datang kita timbang, beratnya 200, bobotnya 200 kilo. Kita kasih di petani, dia piara lebih dari 200 kilo, melebihi 200 kilo, kita hitung per kilo 20.000. Oke. Pada petani. Jadi kalau selama sapinya di petani dia dapat 20 kilo, tinggal kita kali dengan 20.000. Maksudnya berapa itu punya dia. Ya. Jadi untuk biaya ongkos atau biaya perawatan untuk petani hitungannya adalah per kilo. Misal sapi pertama masuk bobot 200 kilo, kemudian ketika kita mau ambil sapi tersebut, misalkan kita timbang di bobot 300 kilo, artinya ada kenaikan 100 kilo. 100 kilo dikali 20.000, berarti itu penghasilan yang dia dapatkan. Seperti itu. Mantap ini untuk perputaran ekonomi masyarakat di sini. Ada yang mau tambahan lagi? Cukup pas. Bayan tambah. Pas. Ya, terima kasih. Sukses selalu bersama. Saya mau My tanya Desa. ini sama Pak Yan ini masyarakat di sini hari-hari ini juga saya lihat kan hari-hari makan pinang, bibinya merah-merah terus ini. Ini memang hari-hari ya. Iya, itu Hari-hari. makanan tradisi kita. Itu Tradisi orang orang NTT, iya. Dari nenek moyang turun-temurun sampai sekarang. Sekarang kami makan Filipina. Iya. Makanan Iya. tradisi orang-orang Kupang. Iya. Jadi kalau kumpul itu lebih Jadi makan ini. iya. Maka itu kalau kita mau, Anggi Bapak Pinang minta itu Anggi. kalau saya mau kemari teman-teman ini, kenapa ini harus oleh-oleh pinang? Masyarakat oleh-oleh NTT pinang, ini ada apa? makanan setiap hari ini. Iya, Ya. sama Pinang, Iya, siri sama Pinang Pinang. itu. Tapi Pinang ini tidak bisa lepas sama sekali. Jadi ketika saya di Riau mau kemari teman-teman ini telepon pinang, jangan lupa ini. Ini buah siri ini Buah siri. teman-teman. Jadi rasanya apa saya nggak tahu. Pedas. Kalau dari aromanya bikin mata melek. Memang kayaknya untuk bikin melek ini ya. Bikin mata terang. 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 Bikin terang, bukan ngantuk. Jangan ya. Bukan, tambah semangat kita kerja. Iya. Karena mulut kita punya terus hari-hari. Oke. Saya waktu di sana kan bawa di Jakarta, di Di Jakarta. kandang Pak Toto di Cikias itu kan bawa siri sama Pinang itu, sama Oh, kapur. ini pinang muda. Jadi bukan yang dipinang orang yang muda, bukan. Ini pinang muda, bukan pinang orang muda. Orangnya tua muda, makanannya pinang. Pinang ini memang banyak manfaatnya ini. Selain bikin bugar, memang bikin kencang juga ya. Bikin tenaga. Pokoknya Cool. tenaga siang malam full. Jadi yang tenaganya begini makan ini. Makan ini obatnya. Oh, Benar. Ini obatnya paling sederhana ini. ini namanya apa ini? Kapur, Pak. Kapur. Ini kapur siri. Iya. Kapur siri. Fungsinya untuk merah ya? Untuk merah. Iya. Terasa pedas. Biar terasa. Oke.
Ada siri, ada kapur baru merah, ada pinang. Iya. Jadi apa namanya di sini tuh selain rokok, pinang laris ya. Iya. Oke. Harga pinang di pasar berapa ya? Tergantung ya. Ya tergantung. 5.000. Iya. Siri ini pun 5.000. Oh. Iya. 35.000. Iya. Kita kadang jual sapu untuk beli pinang. 35.000 berarti hampir 2.000-an ini satu. Ya. Aku ini pokok tempat bikin dia makan. Iya. Ini kan keras ini pinang ini ya. Cerah. Kalau Ini- jagung kayak gini, Kalau maunya untuk ini direbus pinang campur Sumatera. sama sayur-sayurannya itu enak itu. Makanan orang kecil tradisi Iya. kita. Iya. Direbus campur sama sayur-sayur enak. Iya. Oke. Makanan di sini, ya. Ini keras juga ya. Iya. Udah dijemur ini ya. Karena sudah tua. Udah tua ya. Iya. Saya Soalnya biasanya kalau yang tua-tua itu lembek. Ini Tua keras. keras. Tapi dia masih muda, lunak. Punya Bang Amos. lembek. Punya Bang Amos lembek soalnya ini. Jadi, lucunya begini. Saya kemarin di Jakarta, yang saya bawa 50 ekor di kandangnya Cikeas, di kandang Cikeas itu wisata kota ya, termasuk ya Bogor. Kota wisata. Saya beli nasi, lauknya kok pakai jagung, Lauknya pakai jagung, tapi jagung muda. Mereka patah-patah sama tongkolnya. Oke, ya. Saya bilang begini, kita di sana bukan makan sama tongkolnya, isinya saja yang kita butuh. Saya buang jagung itu, saya tidak makan. Saya bilang Pak Toto, makan saja, saya tidak makan ini. Jadi memang di sana itu namanya jagung muda. Jadi jagung muda itu jagung sayur yang baru usia sekitar Sama satu tongkolnya. minggu, gitu Ya, kan. itu Jadi tongkolnya manis itu kan. tongkolnya manis, jagung manis Jagung manis. rata-rata. Permisi kita di sini yang seperti itu, minta maaf, itu kasih babi kalau sama tongkol. Betul banyak kita di sini. Iya. Rebus kasih babi sama tongkolnya. Makanya Kalau saya beliau- marah itu, Sumatera. makan saja. Kalau Sumatera. rata-rata jagung sayur dia Jagung sayur. Lalu yang berikut, artinya yang saya alami di sana ini yang saya sampaikan. Saya beli kopi satu gelas kan 5.000. Ya. Tapi yang saya ketemu itu bukan beli kopi satu gelas tapi satu aqua. Pakai botol aku, pakai gelas Ini? aqua. ya. Tapi tidak penuh di sini. Iya. Saya marah. Saya beli dengan uang. Tidak harga saya kalau sama ini. Aqua. Tapi harganya 5.000. Saya bilang kalau di rumah saya lempar istri saya pakai. Nggak apa-apa. Masalahnya kita Indonesia semua, tapi masing-masing ada perbedaannya. Tuh. Kalau memang kita di sini, istilahnya kalau saya datang jadi tamu, kasih sirih pinang. Tapi di sana, di Jakarta sana hanya kasih air, Aqua. aqua. Itu memang ada Iya. perbedaan, tapi Iya. itu masuk akal karena Iya. aquanya zero. Ya. Itu orang kasih saja. Perbedaannya kita beli. Ini kopi 5.000 tapi setengah. Panas kalau pegang begini airnya tepoa. Saya marah sama abang saya kan di itu HI, Bundaran HI kan. Iya. Kan di situ terbanyak di HI situ. Iya. Abang saya bilang begini, mau minum apa ya? Kopi. Oh ya tunggu sebentar. Saya bilang, kamu buat gimana? Ada, dia bilang. Ini. Saya bilang, Yoram ini apa kopi? Ini orang kasih atau kita beli 5.000. Saya bilang, Yoram begini saya tidak minum. Ya, model begini." Memang kopi di Jakarta itu kalau gelasnya selain pakai gelas aqua itu pakai plastik. Iya. Nah, Saya ketemu bisa lagi gitu. plastik. Iya pakai plastik. Nanti dia bungkus bawa kemana? Nanti dituang di gelas gitu. Iya. Terus yang berikut, saya ketemu lagi, kita bungkus nasi.
ditanya minumannya ya teh. Anehnya, memang teh kelihatan teh kuning, tapi rasanya bukan teh, air kosong. Kebanyakan air berarti itu namanya. Rasa bukan teh, rasa kosong kayak minum air putih biasa. Iya. Kita bingung. Oke, hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk informasi di sini. Kita masih ingin berseru-seru karena ini hanya waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti ke depannya kita bisa berseru-seruan bersama teman-teman kembali. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya bisa meliput di daerah di tempat yang lain. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya informasikan kepada media semua, kepada semua yang ingin tahu mengenai info di Kupang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di tempat lain dan saya akan menuju ke lokasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.